Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma hifdzan wa fahman wa albasa man syaa'a min ahli aqlan wa hukman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsan sidqan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dalam setiap keadaan yang Allah takdirkan kita. Dengan mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mempergunakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita adalah mempelajari agama Allah Rabbul Izzati wa Jalal. Rekan-rekan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita ingin menyelesaikan pembahasan dosa yang kedua, yaitu dosa membunuh jiwa yang tidak berdosa. Kita ingin selesaikan pembahasan ini dan malam hari ini adalah merupakan pertemuan ketiga di dalam membahas tentang dosa besar ini. Ketahuilah, Ramadan kemarin kita berbangga dengan Allah masih berikan kesempatan kita berada pada bulan Ramadan. Kita pun bangga kita telah bisa menyelesaikan hari-hari bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dipungkiri di akhir bulan Ramadan miris hati kita melihat para pemuda yang melakukan perkara yang dilarang oleh agama, yang merusak jiwa sebagian mereka di atas sebagian yang lain, sampai berkelanjutan ketika hari-hari masih terasa Idul Fitri terjadi perang antara satu kubu dengan kubu yang lain, saling bacok-bacokkan. Ini tentunya ya perkara yang sangat kita benci, karena membunuh jiwa seorang mukmin itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "La zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min qatl rajul muslim." Dunia hilang itu lebih ringan bagi Allah. Hilang dan lenyapnya dunia bagi Allah lebih ringan dibandingkan dengan lenyapnya jiwa seorang muslim. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di hadapan Ka'bah bahwasanya Ka'bah memiliki keutamaan, akan tetapi jiwa seorang muslim lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan Ka'bah. Padahal kita tahu andai kata Ka'bah itu dirusak dan dirobohkan, maka kita akan mengatakan begitu bejatnya, begitu jahatnya orang yang telah merobohkan Ka'bah. Akan tetapi ternyata kemuliaan Ka'bah belum seberapanya dengan kemuliaan jiwa seorang muslim. Makanya terkadang kami sebagai para dai ini, saya secara pribadi kepingin membahas kayak begini di tengah-tengah para pemuda. Ya, di tengah-tengah para pemuda, andai kata teman-teman semua punya ya wasilah, perantara atau bisa menjadi perantara menjembatani untuk bisa isi kajian kayak gini, di
sekolah-sekolah tingkat SMA, maka alhamdulillah. Karena ini penting. Ya, karena anak muda ini tidak terkontrol jiwa mereka hingga meremehkan jiwa yang lain, padahal agama sangat mengharamkan, sangat mencela perkara ini. Dan kita ingin membahas kembali dalil-dalil yang mengecam perbuatan ini. Saya kalau tidak salah ketika itu sampai kepada perkara kita masuk kepada dalil berikutnya. Adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sadal qatl." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu pun jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama dia ikut menanggung dosa pertumpahan darah itu. Karena dialah orang yang pertama yang mencontohkan perbuatan membunuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim. Ini ada kisahnya. Ya, tentang hadis ini ada kisahnya. Tentang dosa membunuh pertama kali yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka litaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa aslaha min al-khasirin. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27 hingga 30 ini Allah berfirman, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil sama Qabil. Menurut yang sebenarnya, ceritakan menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah seorang dari mereka, yaitu namanya Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu si Qabil. Lalu Qabil ini berkata, aku pasti membunuhmu. Lalu Habil menjawabnya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhmu, dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan demikian itu adalah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah saudaranya, maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang rugi. Ini manusia pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Setelah itu, seluruh kejadian pembunuhan yang dilakukan secara zalim di alam semesta,
dosanya turut dipikul olehnya. Itu namanya dosa jariyah, dosa yang terus mengalir. Seorang ulama yang bernama Al-Mazi yang wafat pada tahun 536 Hijriah, beliau mengatakan wa qad ju'ila ad-dalu 'ala al-khairi kafa'ilihi wa hakadha ad-dalu 'ala asy-syarri kafa'ilihi wa la'al al-qatla innama kana fi an-nasi 'ala jihati ta'lim wa akhadahu wahidun an wahidin an akhar hatta yantahiya ila ibni adam al-awwal wa hadha at-ta'lim fi al-bid'ah wa ad-dalalat yakunu 'ala mu'allimiha al-awwal kiflun minha wa hakadha 'ala qiyasi yakunu lil mu'allim al-awwal al-huda wal haqa'iqi nasibun min al-ajr. Kata beliau Al-Mazi rahimahullah mengatakan, orang yang menunjukkan kepada kebenaran dijadikan seperti pelaku kebenaran tersebut. Padahal cuma nunjukin doang, tapi dijadikan sebagai pelaku kebenaran ini. Dan demikian juga orang yang menunjukkan kepada keburukan dijadikan seperti pelaku keburukan tersebut. Bisa jadi pembunuh yang terjadi di tengah-tengah manusia terjadinya dengan metode atau cara pembelajaran, yaitu yang satu belajar dari yang satunya lagi, dan yang satunya belajar dari yang lain, sehingga berujunglah kepada putra Adam alaihissalam yang pertama. Bisa jadi orang yang sekarang tahun ini belajar dari sebelumnya sampai berujung kepada putra Adam yang pertama kali. Begitu juga pembelajaran bid'ah. Pembelajaran bid'ah artinya perkara yang dianggap agama padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Begitu juga pembelajaran kesesatan, maka pengajar awalnya juga mendapatkan bagian dari dosanya. Demikian juga sebaliknya, berdasarkan kias, maka pengajar pertama atas kebaikan dan atas kebenaran juga mendapatkan bagian dari pahalanya. Makanya sebenarnya Islam ini enak ya. Untuk bisa mendapatkan banyak pahala itu mudah. Bagi kita umat Nabi Muhammad yang Islam yang akhir, umat terakhir, itu mudah untuk mendapatkan banyak pahala. Di mana? Ngajarin yang benar. Nanti yang diajarin yang benar ini dia akan mengajarkan yang benar. Apa yang sudah kita ajarkan, diajarkan lagi kepada generasi berikutnya, diajarkan berikutnya, dan itu semuanya mengalir pahalanya kepada kita. Begitu juga keburukan. Jangan sampai keburukan menjadi bagian yang kita ajarkan kepada orang lain. Begitu juga seorang ulama Al-Qadhi Iyad yang wafat pada tahun 544 Hijriah yang mengomentari perkataan Al-Maziri ini, ia dengan mengatakan, ini semua telah dijelaskan oleh Nabi dengan sabdanya, man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa warada man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Apa kata Al-Qadhi bin Iyad? Ini semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, siapa yang merintis atau memulai contoh baik, contoh yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat. Dan siapa yang merintis atau memulai contoh yang buruk, maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya pada hari kiamat itu akan mengalir terus. Maka dengan hadis ini, ayat yang kita sebutkan tadi, keterangan para ulama yang kita sebutkan tadi, maka ada peringatan yang harus diperhatikan. Apa itu peringatannya? Balasan berkali-kali lipat ini berlaku bagi pelopor. Ya, berlaku bagi pelopor, itu balasan berkali-kali lipat.
baik pelopor kebaikan atau pelopor keburukan. Jadi orang yang pertama kalinya dia akan dapat balasan berlipat-lipat. Begitu juga ini berlaku bagi siapa saja yang mencontohkannya. Bagi siapa saja mencontohkannya, baik seorang ayah, orang tua, seorang guru, seorang panutan, tokoh masyarakat, maka siapa saja yang memberikan contoh, maka dia mendapatkan balasan berkali-kali lipat. Kalau contohnya baik, berpahala. Kalau contohnya buruk, maka dosa. Meskipun dia bukan pelaku yang pertama kali. Ya. Artinya, jika ada 100 orang pelaku maksiat, maka semua dosa 99 orang yang bermaksiat itu dipikul oleh pelaku maksiat yang pertama kali. Demikian juga termasuk pelaku dosa yang nomor 2, berarti dia memikul dosa 98 pelaku maksiat yang setelah zamannya. Begitu juga orang yang melakukan yang ketiga, pelaku ketiga, berarti dia memikul 97 dosa pelaku maksiat yang telah mengikuti setelahnya. Dan begitu seterusnya. Dan itu juga berlaku pada kebaikan. Itu juga berlaku pada kebaikan. Makanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan lil mutaqaddimi fil khairi wasyarri atharun yazidu bihi ala ghairi. Orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan maupun keburukan memiliki balasan yang lebih besar daripada orang yang melakukan setelahnya. Ini catatan peringatan pertama. Berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi, peringatan kedua. Lalu bagaimana kalau ternyata pelopor atau orang yang memulai kemaksiatan itu sudah bertobat? Maka tidak lagi berlaku dosa jariyahnya. Tidak berlaku lagi dosa yang terus mengalir. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ini bagus sekali perkataannya Imam Qurtubi. Ya, beliau punya buku yang sangat masyhur, Tafsir Al-Qurtubi. Dengan tinjauan ini, maka iblis menanggung dosa maksiat semua yang gak mau sujud. Dari mulai sejak tidak mau sujudnya iblis, kemudian orang-orang atau makhluk manusia yang dari pertama kali diciptakan tidak mau sujud, sampai hari ini yang tidak mau sujud dengan sekian banyaknya, itu dosanya iblis menanggung dosa maksiat tidak mau sujud. Kenapa? Karena yang pertama kali tidak mau sujud ketika Allah perintahkan adalah iblis. Ya, akan tetapi ini hanya berlaku jika sang pelaku maksiat itu tidak bertobat. Apakah iblis bertobat? Enggak. Iblis tidak bertobat. Ya. Kemudian si Qabil, apakah Qabil bertobat? Ya, karena dia merupakan orang yang pertama kali membunuh? Tidak, dia tidak bertobat. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Bukankah Nabi Adam juga menjadi seorang manusia yang melakukan pertama kali sebuah kesalahan? Apa itu? Makan sesuatu yang diharamkan. Gitu. Apakah Nabi Adam alaihissalam dia akan juga menanggung dosa maksiat setiap hamba yang memakan sesuatu yang diharamkan? Maka jawabannya tidak. Kenapa berbeda dengan Qabil? Kenapa berbeda dengan iblis? Karena Nabi Adam sudah bertaubat. Gitu. Makanya disebutkan dalam Al-Qurtubi, karena Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali menyelisih di dalam memakan apa yang dilarang,
tetapi berdasarkan ijma kesepakatan ulama, beliau sama sekali tidak menanggung sedikit pun dosa-dosa orang-orang yang bermaksiat dengan memakan perkara yang diharamkan, dilarang, atau meminum yang diharamkan yaitu dilarang setelah beliau. Hal ini karena Nabi Adam alaihissalam telah bertobat darinya dan Allah telah menerima taubatnya, maka jadilah beliau seakan-akan seperti tidak pernah melakukan dosa tersebut. Karena seseorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Gitu. Itu dalil yang pertama di pembahasan kita. Dalil yang kedua, Imam Adz-Dzahabi kemudian menyebutkan hadis setelahnya. Wa 'an Ibnu Amr 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannati wa inna rihaha tujadu an masiratil 40 aman. Beliau katakan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang dalam perjanjian gencatan senjata atau perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium wangi aroma surga. Sesungguhnya wangi aroma surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Nasai. Dari hadis ini berarti orang kafir itu, orang kafir kalau dilihat dari muamalah dunianya, bukan dilihat dari penyembahannya. Kalau dilihat dari penyembahannya, orang kafir itu terbagi menjadi dua, ahlul kitab sama musyrik, gitu. Tetapi kalau dilihat dari berinteraksi dalam perkara dunia, orang kafir itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama disebut dengan kafir harbi. Harbi itu perang. Artinya berarti orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Itu. Yang kedua disebut dengan kafir dhimmi. Kafir dhimmi itulah orang kafir yang tinggal dalam suatu kekuasaan negara Islam dan mereka mengikuti aturan-aturan negara tersebut. Di antara aturannya orang kafir itu membayar jizyah, pajak. Gitu. Yang ketiga jenis orang kafir yang ketiga adalah kafir musta'man. Musta'man itu orang kafir yang berasal dari negara kafir. Dia datang dari negara kafir. Yang negara kafir ini memerangi Islam sebenarnya. Negara kafir ini memerangi Islam. Misalkan negara kafir sudah memerangi Islam. Lalu datang mereka orang kafir dari negara memerangi Islam ini datang minta perlindungan, minta jaminan keamanan pada negara Islam. Contoh misalkan ada utusan dari sana mengadakan pemberitaan, mengadakan diskusi, ya, mengadakan rapat ataupun pertemuan. Tapi kan dia minta perlindungan supaya aman. Maka ini disebut dengan kafir musta'man. Dan orang kafir yang ketiga disebut dengan kafir mu'ahad. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Mu'ahad artinya berarti orang kafir yang memiliki perjanjian damai antara negara kafir mereka ini dengan negara Islam. Perjanjian damai. Ya, inilah macam orang kafir yang paling banyak kita jumpai di zaman ini. Secara umum, negara-negara di dunia ini, di dunia internasional ini dalam kondisi perjanjian damai melalui apa? PBB, kan gitu. Ya, itu kan untuk perjanjian secara umum. Nah, dari 4 macam orang kafir ini, yang hanya boleh diperangi itu hanya boleh kafir harbi. Itu orang kafir yang memerangi kita, baru kita perangi. Karena mereka mau memerangi kaum muslimin, maka Islam pun memerintahkan untuk memerangi mereka. Darah dan harta mereka itu halal baginya. Ya, dan kalau orang kafir itu nanti mati, maka anak dan istrinya jadi budak. Tapi kalau selain dari kafir yang memerangi kita, memerangi kaum muslimin, itu haram untuk dibunuh.
barang siapa yang membunuh mereka akan diancam dalam hadis ini tidak mencium aroma surga. Padahal aroma surga bisa tercium jaraknya, kata Nabi, 40 tahun perjalanan. Tapi dia nggak bisa mencium aroma surga. Ya, dalam hadis Nabi yang lain, ala man zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yawmal qiyamah. Ketahuilah barang siapa yang menzalimi kafir mu'ahad atau mengurangi haknya atau mempekerjakannya di luar kemampuannya atau dia mengambil haknya tanpa keridhaan dirinya, maka kata Nabi, aku akan melawannya nanti pada hari kiamat. Padahal yang namanya muslim kan gitu, tapi diancam oleh Nabi, nah aku akan melawannya nanti pada hari kiamat. Islam itu agama yang adil. Jangan sekali-kali seseorang muslim itu berpikir boleh nyakitin, boleh zalimi orang-orang kafir. Ini dilarang dalam Islam. Sampai-sampai Nabi mengatakan, karena adil begitu adil Islam, la tu'addunna huquqa ila ahliya yawmal qiyamah hatta yuqala lisyatil jalha min asyatil qarna. Demi Allah, sungguh benar-benar kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sampai-sampai nanti hak kambing yang tidak bertanduk akan dikembalikan kepadanya, yang akan diambil dari kambing yang bertanduk. Karena ketika di dunia, kambing yang tidak bertanduk ditanduk sama yang punya tanduk. Dia berhak apa? Qisas. Dia berhak qisas. Makanya itu pada hari kiamat, kambing yang tidak bertanduk ini akan menanduk kambing yang punya tanduk. Nggak usah mikirin, bukannya sakit nanti, gitu ya. Nggak usah pikirkan itu. Itu merupakan bagian dari keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kambing, hewan sampai situ doang, sampai di padang mahsyar, sampai terjadi qisas, kemudian mereka diwafatkan oleh Allah seperti debu yang berterbangan. Beda sama manusia, prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Lalu tadi kan Nabi katakan tidak akan mencium wangi aroma surga. Apakah dengan demikian berarti dia tidak masuk surga? Itu pertanyaannya. Ketahuilah bahwasanya sabda Nabi ketika Nabi mengatakan tidak akan mencium wangi aroma surga, bukanlah maksudnya dia tidak akan menciumnya sama sekali selama-lamanya, bukan itu. Bukan itu maksudnya, selama-lamanya tidak akan mencium aroma surga, bukan demikian. Akan tetapi maksudnya adalah ketika awal kali kaum muslimin yang tidak melakukan dosa besar dia mencium wangi aroma surga, si pelaku yang disebutkan dalam hadis ini tidak bisa menciumnya, tidak bisa ikut menciumnya. Namun pada suatu saat kelak dia akan bisa mencium wangi surga. Karena apa? Karena meskipun dosa besar yang telah dia lakukan, selama dia bukanlah orang kafir, maka dia tetap akan mendapatkan surga. Meskipun dia pelaku dosa besar, meskipun dia harus dihisab dulu, meskipun dia harus masuk ke dalam neraka dulu, tetapi karena dia muslim, tidak berbuat syirik, tidak berbuat kekufuran, maka dia tetap akan mendapatkan wanginya surga. Jadi demikian ya. Jadi maksudnya tidak mencium wangi aroma surga itu berarti pertama kali ketika kaum muslimin yang lain mencium aroma surga, dia tidak. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi,
Wa Nabi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, faqad akhbara dhammatullah wa la yara raihatal jannati, wa inna rihaha la yujannu min masirati 40 khariban." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ketahuilah, siapa yang membunuh jiwa seorang kafir mu'ahad yang berada dalam jaminan Allah dan Rasulnya, maka dia telah melanggar tanggungan Allah dan dia tidak mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan." Ini hadis ini penguat hadis sebelumnya. Maka kita langsung masuk kepada hadis berikutnya. Imam Adz-Dzahabi berkata, "Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man a'ama 'ala qatli muslimin bi syarri kalimatin laqiya Allahu maktubun baina 'ainaihi ayisun min rahmatillah ta'ala." Insyaallah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perhatikan teman-teman, barang siapa yang ikut membantu atas terbunuhnya seorang mukmin meskipun hanya berkontribusi setengah perkataan saja. Bayangkan, setengah perkataan saja, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan tercatat pada darinya orang yang putus asa dari rahmat Allah. Tapi hadis ini mendapatkan kritikan oleh sebagian ulama. Ya, meski hadis ini secara sanad lemah, akan tetapi secara konteks ya maknanya betul. Hadis ini menunjukkan bahwa jangan sampai seorang punya kontribusi, ikut andil sedikit pun, jangan sampai ikut andil menyebabkan hilangnya jiwa seseorang. Terlebih lagi kalau ternyata ya, terlebih lagi jika bukan hanya provokasi, akan tetapi malah ikut nyetujuin, ikut merencanakan pembunuhan. Lihat Nabi katakan, "Lau anna ahla samai wal ardi ishtaqu fi dami mu'minin la'atabbahumullahu fin nari." Dalam hadis yang riwayat Imam Tirmidzi, seandainya penghuni langit dan bumi bersatu untuk membunuh seorang yang beriman, seandainya penghuni langit dan bumi bersatu untuk membunuh seorang yang beriman, niscaya Allah akan memasukkan mereka semua ke neraka jahanam. Ya, kenapa? Karena jika seseorang setuju akan terjadinya kemaksiatan, meskipun dia nggak ikut melakukan kemaksiatan secara langsung, maka dia ikut mendapatkan dosa maksiat itu. Karenanya Allah membinasakan kaum Tsamud, salah satu kaum terdahulu. Allah binasakan kaum Tsamud. Kenapa? Karena mereka ikut serta dan dalam membunuh unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh alaihissalam yang padahal itu dilarang dibunuh, meskipun yang eksekutornya, yang membelinya, yang membunuhnya itu hanya satu orang. Tetapi kenapa Allah binasakan semua? Padahal yang membunuhnya cuma satu orang, yang bernama Qudar bin Salim. Allah mengatakan, "Idzan ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha." Ketika orang, ya, Allah menyebut dengan satu orang. Ketika orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu si Qadir bin Salim tadi, ketika dia bangkit untuk menyembelih unta betina Allah, Rasulullah yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Biarkanlah unta betina Allah ini beserta minumannya." Namun mereka kemudian mendustakan Nabi Saleh.
Pertama, Allah menyebutkan orang satu. Pada kalimat setelahnya, namun mereka kemudian mendustakan Nabi Saleh dan mereka menyembelih unta betina itu. Padahal di awal Allah menyebutkan satu orang, tapi yang berikutnya Allah menyebutkan dengan kata mereka. Menyebutkan dengan kata mereka. Ya, di sini para ulama sepakat bahwa orang yang tidak ikut membunuh secara langsung, meskipun dosanya besar, tidak dikenakan kisos dibalas dengan pembunuhan. Ya, artinya kalau ada pembunuhan, kadang-kadang kita ini apalagi media sosial, udah gas terus, hancurkan terus, ya bantai terus, ya. Hanya kan kita komentar-komentar itu, hingga akhirnya orang yang tadinya tidak ingin membunuh karena merasa dia didorong dan ada dukungan-dukungan, hingga akhirnya dibunuh. Ini namanya ikut serta. Meskipun bukan dia eksekutornya, tetapi dia menanggung dosa. Kalau di dunianya dia tidak ikut dikisos, dia berkaitan dengan akhirat. Jika bukan sekedar ikut-ikutan makar, tetapi secara langsung ikut andil dalam pembunuhan tersebut, maka semuanya harus dibunuh meskipun jumlahnya banyak. Dia berkata Ibnu Musayyib, anna Umar bin Al-Khattab qatala nafara khamsatan aw sab'atan bi rajulin wahidin, bahwa Umar bin Khattab menghukum sekelompok orang dengan membunuh mereka 5 atau 7 orang karena mereka telah membunuh 1 orang. Lalu Umar berkata, "Lau kama la'a alaihi ahlu San'a laqataltuhum jami'an." Jika penduduk kota San'a seluruhnya berkomplot atas pembunuhan tersebut, maka aku akan membunuh mereka semuanya. Ya, dalam riwayat yang lain, "Lau ishtaraka fiha ahlu San'a laqataltuhum." Seandainya seluruh penduduk San'a ikut serta di dalam pembunuhan tersebut, aku pasti akan membunuh mereka semua. Ya, tidak. Sikap Umar ini menggambarkan betapa mahalnya darah seorang muslim yang ditumpahkan tanpa hak. Sekalipun seluruh penduduk San'a terlibat di dalam pembunuhan terhadap 1 orang muslim, maka mereka seluruhnya berhak untuk dibunuh. Ini pelajaran yang penting, supaya kita tidak ikut serta dalam memprovokasi terjadinya pembunuhan, terutama ketika berada pada zaman-zaman hari ini, zaman penuh dengan fitnah. Setiap orang harus waspada, jangan sampai dia menganalisis berdasarkan data-data dia sendiri, tidak tahu kebenarannya, kemudian buat kesimpulan, akhirnya berdasarkan kesimpulan yang dia punya, dia buat provokasi hingga timbul perpecahan, timbul pertengkaran yang sampai tidak dikendalikan sampai terjadinya pembunuhan. Ini sikap yang sangat berbahaya. Ini azanillah iyyakum. Apalagi dai yang paling didengar, dai yang ceramahnya tercenderung memprovokasi masyarakat, menyimpulkan bahwa berdemonstrasi terhadap pemerintah dengan keluar jalan ada jihad katanya, hingga akhirnya orang-orang mengikutinya karena mereka merasa sedang berjihad. Karenanya orang-orang yang telah keluar tadi karena merasa sedang berjihad, akhirnya mereka pun siap dan rela untuk mati. Hingga kalau ternyata nggak benar, tanggung jawab dengan wafatnya itu. Bahkan lebih dari itu, ada di antara ceramah mereka yang mengatakan bolehnya membunuh orang-orang pemerintahan yang melawan para demonstran, yang menjadikan orang-orang semakin akhirnya terprovokasi, naik darahnya, karena mereka merasa berada di atas kebenaran, karena ini jihad katanya. Hati-hati dalam perkara agama. Ya, orang-orang yang di sisi yang lain, orang-orang pemerintahan yang menjaga jalannya demonstrasi, itu nanti juga merasa sedang berjihad.
dan merasa juga dia akan rela untuk mati, maka tinggal tunggu waktu terjadinya pertumpahan darah. Kalau kan keduanya sudah disusupi dengan pandangan demikian, yang terjadinya akhirnya apa? Saling membunuh karena adanya provokasi. Hendaknya seorang mukmin bertakwa kepada Allah, menjauh fitnah ini kapanpun terjadinya, jauh ini. Ya, kemudian yang terakhir sebelum kita sholat isya, hadis yang terakhir sebagai hadis yang disebutkan dalam kitab ini, bahaya membunuh seorang jiwa seorang muslim. Kata Imam Ad-Dhahabi, wa an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dhanbin 'asa Allah an yaghfirahu illa rajulun yamutu kafiran aw rajulun yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Dari Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa masih ada kemungkinan Allah akan mengampuninya, kecuali orang yang meninggal dalam kondisi kafir atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini sulit untuk mendapatkan ampunan Allah. Hadis ini dibawa penafsiran dengan dua tafsiran oleh para ulama. Tafsiran pertama yaitu membunuh dengan cara menghalalkan. Barang siapa yang membunuh anak-anak muda, begal ataupun karena memang gengsi, main geng-gengan gitu kan, dia bunuh karena merasa menghalalkan yang dibunuh ini, maka dia sudah keluar dari agama Islam karena menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, dan ini disebut dengan kafir istihlal. Dia keluar dari agama Islam dengan sebab karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi orang kafir itu, kalau andainya wafat dia tidak bertobat, maka dia sejatinya, kalau kita tahu dia benar-benar menghalalkan melalui lisannya, jangan sholatin. Ya. Lalu yang kedua, tafsiran oleh para ulama, yang dimaksud sulit untuk mendapatkan ampunan Allah tidak mungkin. Ini merupakan peringatan keras yang menunjukkan sulitnya untuk diampuni dosa orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Meskipun masih mungkin untuk diampuni, tapi benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya saya sempat sebutkan sebuah perkataan Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma merupakan sahabat yang mengatakan, yang memiliki pendapat dosa membunuh dengan sengaja tak diampuni oleh Allah. Jadi berarti dia wajib dicelupkan dulu ke dalam neraka untuk dosa membunuhnya itu. Maka maka sekali lagi pembahasan ini butuh pada orang yang memiliki temperamen, ya, emosi. Butuh juga kepada para remaja yang saat ini yang merasa bangga dengan tawuran dan lain sebagainya. Kalau ada teman-teman yang ngajar di sekolah, dan bisa jembatani pembahasan ini, hanya insya Allah siap untuk membahas ini di tingkat yang mereka memang sedang galaknya melakukan perkara ini. Demikian, semoga Allah memberikan taufik dan